Ya, selamat berbuka bagi Anda yang berpuasa. Prime Time News malam ini menyoroti tentang aturan baru soal pencairan dana jaminan hari tua. Jika sebelumnya peserta bisa mencairkan dana jaminan hari tua setelah 5 tahun kepesertaan, kini menjadi lebih lama, yakni 10 tahun kepesertaan. Kebijakan ini menuai protes di media sosial. Saya Indra Maulana, pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya. Tim identifikasi jenazah korban kecelakaan pesawat Hercules telah berhasil mengidentifikasi 79 dari 145 kantong jenazah yang diterima. 79 jenazah yang telah berhasil diidentifikasi kini telah diserahkan pihak tim DVI Polda Sumatera Utara kepada TNI Angkatan Udara untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Menurut Direktur Eksekutif DVI Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Anton Kastilani, saat ini timnya terkendala ruangan kerja yang sempit di kamar jenazah Rumah Sakit Adam Malik. DVI berencana mendatangkan kontainer es untuk penyimpanan jenazah dan juga untuk memberi ruang gerak bagi tim dokter dalam melakukan proses investigasi. Serahkan sampai siang ini 79 dari 145 kantong jenazah yang kita. Sejauh ini apa kendala tim identifikasi di kamar jenazah? Kalau di kamar jenazah sebetulnya tidak ada kendala. Semua prosedur itu kita jalankan. Cuma memang dengan kondisi ruangan dan lain sebagainya, sementara ini jenazah peletakannya itu bertumpuk-tumpuk mengganggu ruang kerja rekan-rekan saya di pos pendataan. Makanya sekarang ini sedang kita upayakan untuk mendapat kontainer penuh. Proses identifikasi terhadap korban pesawat Hercules yang jatuh di Medan, Sumatera Utara masih terus dilakukan. Hingga sore tadi, tim forensik telah berhasil mengidentifikasi 79 jenazah korban. 3 hari pasca insiden kecelakaan jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara, proses identifikasi masih terus dilakukan. Hasil identifikasi sementara, dari total 145 kantong berhasil diidentifikasi. Sebagian dari korban yang telah teridentifikasi telah dipulangkan ke pihak keluarga yang berada di sejumlah daerah. Yang sudah kita serahkan sampai siang ini 79 dari 145 kantong jenazah yang kita. Sejauh ini apa kendala tim identifikasi di kamar jenazah? Kalau di kamar jenazah sebetulnya tidak ada kendala. Semua prosedur itu kita jalankan. Cuma memang dengan kondisi ruangan dan lain sebagainya, sementara ini jenazah peletakannya itu bertumpuk-tumpuk mengganggu ruang kerja rekan-rekan saya di pos pendataan. Proses identifikasi jenazah terkendala keterbatasan ruang di kamar jenazah Rumah Sakit Adam Malik. Mengatasi kondisi ini, tim DVI akan segera mendatangkan kontainer es untuk tempat penyimpanan jenazah. Selain besi dari Mabes Polri dan Rumah Sakit Adam Malik, sejumlah dokter forensik di berbagai rumah sakit juga dilibatkan untuk mempercepat proses identifikasi. Tim Liputan Metro TV. Meski telah menetapkan 2 tersangka, Polda Bali masih terus menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau orang lain dalam kasus pembunuhan Angelin. Mulai dikenal publik saat mereka mengumumkan hilangnya Angelin pada laman Facebook berjudul Find Angelin, Bali's Missing Child. Panglima TNI Jenderal Muldoko menegaskan salah satu fungsi alat angkut TNI termasuk pesawat Hercules adalah untuk kesejahteraan anggota. Sebuah kelaziman jika keluarga TNI bisa ikut terbantu dengan keberadaan peralatan yang dimiliki. Tidak hanya anggota TNI, sejumlah warga sipil baik keluarga anggota TNI maupun yang tidak memiliki hubungan dengan TNI juga diketahui menjadi penumpang pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Medan, Sumatera Utara. Di antaranya keluarga Serda Ainul Abidin yang ikut dalam penerbangan Hercules rute Pekanbaru, Medan, dan Tanjung Pinang.
Ia membawa istri dan 2 anaknya. Selain itu ada juga keluarga Saat Sinaga yang berprofesi sebagai pendeta. Saat Sinaga bersama istri, anak, serta 2 keponakannya menjadi penumpang Hercules tujuan Ranai ke Pulau Natuna. Pihak keluarga Saat Sinaga mengakui tidak memiliki keluarga TNI dan sudah beberapa kali menumpang pesawat Hercules. Pak, Bupati mau orang. Mereka mau kemana itu, Pak? Mau ke Ranai ke Pulau Natuna. Tapi kita nggak ada bersangkutan dengan keluarga TNI, Pak. Tidak ada. Saya katakan jujur tidak ada. Jadi kalau akses untuk naik Hercules itu dari mana, Pak? Itu sering, tidak sering. Cuman memang biasanya naik komersil aja. Panglima TNI menegaskan salah satu fungsi dari alat angkut TNI termasuk pesawat Hercules adalah untuk kesejahteraan anggota TNI termasuk keluarganya. Maka jika pesawat Hercules membantu mengangkat keluarga TNI, tentunya tidak menjadi persoalan. Salah satu fungsi alat angkut itu diantaranya juga untuk kesejahteraan anggotanya. Ya. Nah, anggota-anggota istri kita yang sedang ingin dari Ranai pulang ke Jakarta, kita izinkan. Karena posisi pesawat itu sedang kosong. Terus umpamanya ada anggota dari Papua ingin cuti beserta keluarganya, kita izinkan. Karena itu bagian dari kesejahteraan. Kalau ada orang sipil 1-2 ya, kita juga lihat lagi dengan baik. Kita tidak boleh juga salah gitu, enggak. Kita lihat lagi kepentingannya apa dan seterusnya, apakah masih ada ikatan keluarga dengan salah satu penumpang TNI, prajurit TNI dan seterusnya. Bisa saja itu ada yang nakal membawa satu keluarganya, ponakannya dan seterusnya, nah, ikut. Seharusnya nggak boleh kalau sudah keluarga jauh gitu ya. Setidaknya anak istri yang diberikan kesempatan untuk naik. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala juga ikut memberikan pendapat terkait keberadaan penumpang sipil di dalam pesawat Hercules yang jatuh di Medan. Menurut Yusuf Kala, hal ini tidak menyalahi aturan. TNI Angkatan Udara memiliki misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat sipil yang kebetulan ingin melakukan perjalanan seperti ke Pulau Natuna yang akses transportasinya sulit. Saya kira sudah dijelaskan oleh KSAU bahwa ada tentara, ada keluarganya juga. Saya lihat juga ada mahasiswa yang mau ke Natuna. Lewat Natuna coba lewat mana coba? Dia mesti keliling-keliling, mungkin naik kapal ke Natuna. Nah, ini mahasiswa mau pulang kampung kan sekaligus juga. Tentara kadang-kadang ada civic mission juga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, diatur juga tentang pesawat udara negara, yang mana pesawat ini adalah pesawat yang dioperasionalkan oleh TNI. Dalam keadaan tertentu, penggunaan pesawat TNI untuk sipil memang diperbolehkan dan seizin pejabat setingkat menteri. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang menyatakan penggunaan pesawat militer bagi warga sipil tidak diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan, karena Undang-Undang Penerbangan itu mencakup Undang-Undang Penerbangan sipil, tidak di militer. Ya, jelas ya. Sebelumnya sejumlah pertanyaan sempat muncul terkait keberadaan warga sipil yang berada di dalam pesawat Hercules. Namun pihak Angkatan Udara mengatakan warga sipil yang ikut dalam pesawat ini adalah keluarga TNI dan mereka yang sudah mendapatkan surat izin resmi. Tim Liputan, Retro TV. Ya, dan gini untuk mengetahui sejauh mana proses identifikasi korban jatuhnya pesawat di Medan, sudah ada Yohana Margareta yang saat ini bergabung bersama kami dari Medan, Sumatera Utara. Yohana, hingga saat ini sudah berapa jenazah berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Adam Malik? Indra, sampai dengan saat ini proses identifikasi telah ditutup untuk sementara dan dilanjutkan besok pada pukul 8, dan tadi sudah secara resmi dihentikan sementara pada pukul 17.30. Dan untuk hasil dari identifikasi sementara dari tadi yang kami peroleh, untuk sementara data yang kami peroleh adalah 96 jenazah yang sudah teridentifikasi, dan kemudian memang sisanya masih dalam proses identifikasi dari total 145 kantong jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Adam Malik ini. Dan memang proses identifikasi ini masih berlangsung cukup panjang. Selain memang harus mengelola data-data yang dikumpulkan oleh pihak keluarga, tim
dokter sendiri, tim dokter gabungan juga harus meneliti lebih detail lagi karena sebagian besar dari kantong-kantong jenazah ini adalah berupa bagian-bagian tubuh yang memang harus disatukan dan memang harus dikonfirmasi lagi bagian-bagian secara utuh dan juga menyeluruh. Dan langsung saja kita akan mengkonfirmasi bagaimana kemudian proses identifikasi secara lebih lanjut. Sudah bersama saya Wakil Ketua Tim DVI Pak Kombes Pol Dr. Didik, yang sejak beberapa hari ini memang beliau yang memantau langsung ya Pak perkembangan data. Apakah ada perubahan data terkini Pak terkait yang identifikasi dan yang belum? Ya, sampai saat ini memang tadi ditutup jam 17.30, tim DVI sudah bisa mengidentifikasi 96 jenazah. Oke Pak, dari rangkaian proses yang berlangsung dari hari pertama sampai dengan saat ini, apakah ada kendala berarti? Kemarin ada masalah ruang. Ya. Kalau sekarang apa Pak yang mungkin dihambat? Memang kendalanya kemarin kita memakai meja otopsi ada 3. Saat ini sudah ditambah lagi menjadi 5, tambah menjadi 8 meja otopsi. Tapi itu pun juga memang ruangannya masih sempit ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin bisa dapat menyelesaikan. Apalagi kita sudah datang bantuan-bantuan dari teman-teman forensik yang lainnya. Misalnya dari Fakultas Kedokteran UI sudah ada di sini, dari Bidokes Polda Jateng sudah ke sini, dan banyak yang lainnya. Oke, lalu dari segi pengumpulan data dari pihak keluarga dan secara teknis untuk operasi jenazah sendiri, apakah ada kendala di situ? Jadi memang data-data yang dikumpulkan dalam posko antemortem itu kita selalu berpatokan bahwa yang bersangkutan kita harus mencarikan data primernya. Data primer itu adalah sidik jari, ada odontologinya, dan ada DNA. Tetapi yang mungkin kita pakai, yang biasa kita pakai adalah sidik jari dan DNA-nya, sidik jari dan giginya. Para keluarga itu kita ketahui bahwa keluarga itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita mintakan contoh sidik jari. Misalnya kita mencurigai keluarganya meninggal, kita mintakan ijazahnya lah, ijazah atau fotokopi KTP-nya kalau seandainya ada di rumah gitu. Jadi kita ada supaya kita bisa match dengan bantuan Inafis untuk mempercepat. Oke, Pak, ini ada beberapa keluarga yang menyatakan sudah teridentifikasi keluarganya tapi belum dapat dibawa pulang. Apakah memang ada dari 96 itu yang belum dapat dibawa pulang oleh pihak keluarga? Itu mungkin kendala kendala teknis, bahwa mungkin keluarganya mau dibawa kemana, mungkin sudah sore mau taruh di mana begitu. Jadi kita dititipkan dahulu, tapi sudah teridentifikasi. Oke, ya pasti ini sudah berjalan lebih baik dan lebih terarah dibandingkan sebelum-sebelumnya Pak, karena sudah banyak yang keluar juga jenazah saya. Dengan bantuan Inafis, dengan bantuan tenaga ahli dari Mabes Polri, dari Fakultas Kedokteran UI dan lain-lain, mempercepat atau memperlancar proses identifikasi ini. Oke, baik. Besok dimulai lagi identifikasi pukul berapa Pak? Jam 8 kita mulai. Pukul 8. Kemudian apakah ada target penyelesaian dari proses identifikasi ini? Kita berpikir bahwa kita lebih cepat lebih bagus. Ya, kita lebih cepat lebih bagus, dan kita mengejar supaya proses pembusukan itu jangan semakin mempersulit. Nah, saat ini memang kendala kita selain tadi dikatakan bahwa kita ruang sempit itu juga proses pembusukan sudah mulai berlangsung. Iya, tadi saya mencium juga beberapa meter dari ruang jenazah sudah tercium bau tidak sedap Pak. Proses pembusukan berlangsung, besok itu tentunya akan semakin akan lebih menyulitkan. Jadi kalau hari-hari pertama sampai hari ketiga ini, peran dari Inafis itu luar biasa karena dia bisa masih melihat sidik jari bagi yang sidik jarinya masih utuh, tapi nanti ke belakang akan bergeser kepada pemeriksaan odontologi dan pemeriksaan DNA. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Semoga berjalan lancar untuk besok identifikasinya. Terima kasih tadi waktunya. Dan itu tadi konfirmasi terkini data yang disampaikan oleh tim DVI yang menyatakan 96 jenazah sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga, dan sekarang tinggal menunggu sisa dari kantong-kantong jenazah yang harus diproses lebih lagi oleh tim DVI dibantu dengan tim Inafis. Indra. Ya, itu tadi kita bicara soal bagaimana penanganan korban termasuk juga identifikasi, tapi kita mulai beralih sedikit begitu Yohana tentang apakah sejauh apa sebenarnya soal penyebab terjadinya kecelakaan pesawat ini. Kalau kita lihat di Medan kan pesawat jatuh di tengah kota sudah pernah dua kali terjadi. Kita lihat kasus Mandala dulu, lalu hari ini, lalu pada saat ini adalah soal Hercules. Apakah memang ada sempat wacana yang berkembang di sana tentang relokasi bandara begitu Yohana?
Indra, memang kita tidak ingin berspekulasi tentang isu ini, tapi faktanya saat ini di tengah proses identifikasi dan juga evakuasi yang berlangsung pasca Hercules C-130 jatuh, ini menimbulkan keresahan bahkan juga memicu sebuah polemik baru di lokal warga Medan. Khususnya saat ini juga kami pantau dari beberapa surat kabar di Medan yang beredar sejak hari kemarin. Ini banyak menyebutkan adanya keinginan dari warga agar Lanut Suwondo atau yang dulu disebut dengan Bandara Polonia dipindah, dan bahkan ini juga Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pun juga dalam beberapa kesempatan persnya juga menyatakan akan mewacanakan atau mengusulkan adanya relokasi dari bandara atau Lanut Suwondo itu sendiri, mengingat bahwasanya sudah beberapa kali terjadi insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa karena memang lokasi dari Lanut Suwondo sendiri terletak hanya sekitar 2 km saja dari pemukiman warga, dan di kanan kiri dari lanut tersebut banyak dihuni oleh warga-warga sipil. Namun demikian kami juga mengkonfirmasi secara langsung sebenarnya kepada pihak TNI Angkatan Udara yang kami tadi juga menemui Marsikal TNI Agus Supriyatna Kasau dan meminta keterangan beliau atau Kasau terkait dengan bagaimana kemudian langkah atau tanggapan Kasau terkait dengan adanya wacana relokasi dari Lanut Suwondo. Namun Kasau juga menjawab bahwa ada beberapa poin yang harus diperhatikan terkait dengan eksistensi Lanut dan juga pemukiman warga yang memang Lanut Suwondo ini lebih dulu dibangun atau diresmikan dibuka dibandingkan dengan pemukiman warga yang ada di sekitarnya. Rumah-rumah itu lebih duluan mana dengan pangkalan udara? Kan lebih duluan pangkalan udara, ya kan? Nah, tapi karena orang bangun rumah sebetulnya kalau tahu prosedur atau aturan harusnya tahu juga, oh ini tempat pangkalan, kalau terjadi apa-apa saya kok bangun rumah di sini. Secara logika ya, misalnya saya mau bangun rumah, waduh ini kalau misalnya dia landingnya salah, oh waduh bisa kena rumah saya, kan semua takut. Tapi nah itu jangan dibalik dengan pangkalan yang salah. Pangkalan ini dibangun sebelum ada rumah-rumah itu, kan begitu. Nah, tapi kalau ini mau dipindah atau apa, nanti kita serahkan kepada pemerintah, ya. Kita akan kaji ini, Ya, sedikit saja gambaran dari pernyataan Kasau tadi bahwa memang Lanut Suwondo sendiri yang dulu bernama Polonia dibangun sejak zaman Belanda pada tahun 1928, kemudian seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 1930 hingga 1936 terus dibuka jaringannya hingga pada akhirnya pasca kemerdekaan pada tahun 1974 atas keputusan bersama Menteri Pertahanan dan juga Menteri Perhubungan, pemerintah kemudian membuka Lanut atau Bandara Polonia ini menjadi operasi bersama yang dikelola oleh AURI dan juga oleh Pelabuhan Sipil, dan kemudian berkembang lagi pada tahun 1985 sesuai dengan keputusan Presiden dan juga Undang-Undang Nomor 30 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Lanut dari Polonia pada waktu itu sudah dibuka untuk penerbangan sipil hingga akhirnya pada tahun 1994 diresmikan secara utuh lagi menjadi Persero atau menjadi PT Angkasa Pura. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu juga pada tahun kemarin 2013 tepatnya 24 Juli dengan dibukanya Bandara Kuala Namu, akhirnya Lanut Polonia atau Bandara Polonia ditutup dan diubah menjadi Lanut Suwondo hingga saat ini. Dan sampai dengan saat ini memang pihak Angkatan Udara dan juga pemerintah terus mengkoordinasikan terkait dengan isu penting ini, posisi strategis seperti apa yang memang harus dilakukan atau dicapai kesepakatan seperti apa agar dapat tercapai sebuah keamanan bersama baik dari warga sipil maupun juga bagi TNI Angkatan Udara sendiri di Medan. Sekian Indra, kembali ke studio. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Yohana Margareta melaporkan langsung. Terima kasih, Yohana. Sementara itu, pemirsa, pemerintah akan memberikan santunan kepada korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya akan memberikan santunan kepada korban jatuhnya pesawat Hercules senilai 15 juta rupiah per orang. Meski demikian, pemberian santunan ini masih akan dibicarakan dalam rapat terbatas dengan Presiden dan jajaran kabinet. Karena ini jangan dibandingkan seperti Jiwasraya loh ya. Jadi kalau Kementerian Sosial itu standarnya 15 juta itu sebenarnya tali asih pada keluarga untuk ikut menjadi bagian dari rasa kita berduka dan doa kita untuk kekuatan mereka, lebih sebagai sapaan kemanusiaan. Jadi ini sama sekali tidak terkait dengan asuransi, karena asuransi tentu ya asuransi.
Jatuhnya pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang sudah berusia lebih dari 50 tahun membuat proses peremajaan alutsista harus menjadi prioritas. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menyatakan pihaknya kini tengah memproses pembelian sejumlah alutsista baru. Kecelakaan pesawat Hercules C-130 dengan nomor registrasi A1310 buatan tahun 1964 menjadi momentum evaluasi terhadap alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki Indonesia. Sejumlah alutsista yang telah berusia tua harus segera dimodernisasi. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menyebut bahwa pihaknya telah memproses pembelian berbagai jenis alutsista, di antaranya pesawat, kapal, dan juga tank tempur. Dari total jumlah anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan, 30% akan digunakan untuk pembelian alutsista baru. Cuma 60%, 60% itu dibagi dua juga untuk perbaikan segala macam belanja barang itu, ya. Dalam waktu terdekat, alutsista apa yang akan Harus kita sudah masukin semua. Kita sebelum Presiden menyampaikan kita sudah masukin apa yang udah dibeli, ya. Ya, pesawat ada, kapal ada tank ada, ya. Yang baru, ya. Oh enggak, Hercules enggak baru, ya. Ada yang lebih bagus lagi, ya. baru itu apa Pak? Yang baru kayak Hercules ya 400 itu 3 kali lipat besaran dari Hercules muatnya, ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pengadaan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan harus dilakukan dan diarahkan pada kemandirian industri pertahanan. Tentang manajemen alutsista TNI. Dan selanjutnya juga sistem pengadaan alutsista harus diubah. Ini momentum. Kita tidak boleh lagi hanya membeli senjata, tetapi juga bergeser ke modernisasi sistem persenjataan. Industri pertahanan kita harus terlibat, mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan, hingga pemusnahan alutsista yang sudah tua. Dan yang paling utama, pengadaan alutsista harus diarahkan kepada kemandirian industri pertahanan sehingga kita bisa sepenuhnya mengendalikan kesiapan operasional alutsista TNI. Senada dengan Presiden Joko Widodo, sejumlah anggota Komisi 1 juga meminta agar tidak ada lagi pembelian alutsista bekas dan segera melakukan modernisasi melibatkan industri nasional. Tetapi melihat beberapa kejadian kan ini yang kemarin tidak sekali nih, yang sebelumnya sudah pernah. Sehingga kami ingin mendorong Menteri Keuangan untuk betul-betul punya perhatian yang serius, sehingga alutsista itu lebih diprioritaskan untuk membeli yang baru atau memakai industri nasional. Jadi lebih baik tidak lagi menyasar hibah atau tidak lagi juga menyasar pembelian pesawat atau alutsista yang bekas. Pengamat militer Al-Araf menilai saat ini hanya sekitar 60% pesawat tempur Indonesia yang memenuhi standar kelayakan. 62% yang layak, sisanya 38% sampai 40% tidak layak. Gitu. Itu artinya ada persoalan dalam bagi Angkatan Udara terkait dengan pembangunan pesawat angkut itu. Gitu. Oleh karenanya saya sangat berharap agar pemerintahan Jokowi untuk membangun kekuatan Angkatan Udara lebih baik. Saya minta agar tidak lagi membeli pesawat-pesawat yang second gitu. Hibah-hibah yang sifatnya second yang kemudian harus diretrofit, di maintenance dan biaya yang keluar dalam proses itu tentu akan tidak akan efektif. Sebelum kecelakaan yang terjadi di Medan, beberapa pesawat Hercules C-130 milik Indonesia pernah terlibat insiden kecelakaan seperti pernah tergelincir di Gunung Sitolinias. Kecelakaan terburuk yang pernah menimpa pesawat jenis ini terjadi tahun 1991 di Jakarta Timur dan menewaskan 133 prajurit pasukan khas TNI Angkatan Udara. Tim Liputan Metro TV.